Ketika orang mengatakan kelompok LGBT itu penyakit sehingga perlu disembuhkan, ini kan bisa muncul pertanyaan, jangan-jangan yang melihat ini juga punya penyakit, sehingga dia salah melihat. Nah, hargai perspektif setiap orang. Ya, hargai. Karena Alkitab terbuka dengan banyak perspektif, banyak tradisi yang ada di dalam Alkitab. Segera sadar dan segeralah mendekat, semakin dekat kepada Allah. Nama saya Sahat Lumban Tobi. Sehari-hari saya bertugas sebagai pimpinan jemaat di Gereja Metodis Indonesia Siloam Binjai, dan juga saya sekaligus adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Wesley Metodis Indonesia di Jakarta, dan saya juga terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan akademis, misalnya di dalam penelitian-penelitian, lalu juga di dalam tugas saya sebagai narasumber dalam seminar-seminar, misalnya membahas tema-tema yang krusial, misalnya tentang LGBT. Ya, tentu memang masih banyak penafsiran-penafsiran tentang LGBT ini. Ada yang tentu lebih historis tapi tidak kritis, yang kadang-kadang menyebutkan bahwa kelompok LGBT ini sebagai kaum atau manusia yang berdosa, yang bercacat, celah, dan seterusnya lah. Ada stereotipe, ada anggapan-anggapan seperti itu. Nah, sementara Alkitab itu sangat terbuka. Saya tidak sependapat dengan membangun kebencian dengan pilihan orientasi seksual apapun. Jika sudah berbicara kebencian, maka orang lain salah, saya benar. Kan itu yang dibangun. Ya, di luar dirinya salah, dia benar. Nah, ini yang tidak boleh terbangun, dan saya tidak sependapat dengan katakanlah baik ujaran-ujaran kebencian seperti itu. Karena gereja di mana saya katakanlah menghabiskan waktu saya dalam diskusi-diskusi, gereja itu sekarang sudah terbuka. Yang saya dapat informasi bahwa United Methodist Church, itu gereja Metodis sedunia, itu bahkan sudah membicarakan ini cukup lama dan mengambil sebuah kesimpulan, walaupun menyebabkan perpecahan. Ya, tetapi sudah berani mengambil sebuah kebijakan yang katakanlah keputusan yang kontroversial, di mana mungkin ada penolakan, tetapi ada juga yang bisa menerima dan mengakui. Nah, jadi kalau ada yang kelompok masyarakat, katakanlah kelompok gereja juga yang
membangun kebencian-kebencian, menurut saya itu juga justru sudah bermasalah. Karena gereja bukan untuk menebar kebencian. Di dalam Alkitab, kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34, Allah itu tidak membedakan orang. Nah, tentu kalau kita merujuk kembali ke dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, bahwa saya dan saudara saya yang di kelompok LGBT itu diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah. Lalu dari mana wewenang saya untuk mengadili saudara-saudaraku yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan saya? Saya seorang heteroseksual. Lalu kenapa saya harus mempersoalkan opsional orang untuk memilih orientasinya? Itu kan sebuah kurang kerjaan ya, karena ruang-ruang privasi itu saya intervensi. Yang sebetulnya kan Allah juga berkarya di situ. Itu poinnya. Allah berkarya. Nangis orang bagus. Pertobatan kita adalah membangun percakapan, membangun persahabatan, membangun diskusi di antara kita. Karena memang Tuhan di dalam Alkitab mengingatkan dan selalu berdiskusi dengan kelompok manapun, kelompok manusia apapun, dia berdiskusi. Dari kelompok bawah yang dianggap oleh masyarakat kelompok minoritas, dia berdiskusi. Dengan berdialog kita bisa saling mengenal dan bisa menangkap apa pesan persahabatan apa yang ingin dibangun. Nah, komunitas kelompok LGBT itu kan sesamaku yang harus aku ayomi, yang harus aku lindungi ketika dia mengalami sebuah katakanlah masalah. Maka saya menjadi tempat curhatnya, tempat diskusinya. Dan saya pikir jika itu terbangun, maka kelompok LGBT tidak lagi ditempatkan sebagai musuh, tidak lagi ditempatkan sebagai orang yang berpenyakit sehingga perlu disembuhkan. Ketika orang mengatakan kelompok LGBT itu penyakit sehingga perlu disembuhkan, ini kan bisa muncul pertanyaan, jangan-jangan yang melihat ini juga punya penyakit sehingga dia salah melihat. Nah, hargai perspektif setiap orang. Hargai, karena Alkitab terbuka dengan banyak perspektif, banyak tradisi yang ada di dalam Alkitab. Segera sadar dan segeralah mendekat, semakin dekat kepada Allah.